One. What's up, cu? Nah, pokoknya saya ini Jorok isi iya, itu. tetap cabul saya. Cabul, penyebar pencabulan. Nah, pencabulan bukan nih. Kok jadi pencabulan. Oke, selamat datang kembali bersama kami di konten kami Polda Retro Jaya. Polda Di Retro sore Jaya. yang indah ini kita ambil ibaratnya ngopi-ngopi bareng ya. Ya. Ini mic-nya bener apa enggak nih? Mas Ah, Edo? iya benar. Iya. Ah, Gimana? Iya, kayaknya Ya, seperti ini seperti- udah cukup. Oke. Oh. Karena spek kita sangat canggih sekali. Oke. Aduh, Gimana? Kita gimana? dapat beasiswa nih dari Master Dedi. Sudah lewat Mas Edo. Apa ini kita mau bahas tentang ini ya? Kemarin-kemarin banyak bermunculan juga video-video tentang COVID-19 is konspirasi. Apakah ini termasuk konspirasi? Apakah ini seperti yang kita bikin sebelumnya? Apakah ini termasuk dalam asymmetric warfare? Asymmetric warfare. Apakah COVID ini termasuk di dalamnya? Ya. Itu kan lagi booming juga. Karena apa ya? Banyak yang Ya, memberitakan tentang ini loh, ini seperti ini peperangan antara Cina sama Amerika dan seperti ini oh seperti iya, ini. benar-benar. Nah Lagi ini itu booming. lagi booming juga. Ini wow, ternyata di balik ini si Rothschild dan Rockefeller lah seperti Oh. itu kan banyak banget kan. Banyak banget, Oke. bener. Itu halo Pak D Rockefeller. Aduh. Sayangnya bukan Pak D saya itu. Saya Oh, bukan Pak D saya. mm-mm, Siap jadi Pak D-nya ini. Wah, kok Pak D saya tentu nggak pakai HP kita take-nya. Ya, sudah ada wartawan, terus ada yang interview juga, mbak cakep gitu kan. Mic-nya nggak pakai yang earphone. Earphone. Iya, udah beda. Sayangnya bukan ya. Mungkin Tuhan berkata lain di sini. Oke, gimana nih Mas Edo? Apakah itu bagaimana sih konspirasi itu? Apakah apakah COVID-19 ini masuk dalam termasuk konspirasi? Apakah COVID-19 ini masuk dalam asymmetric warfare? Kita jelaskan lagi di sini supaya teman-teman nggak bingung karena kan banyak ya itu tadi banyak pemberitaan yang ya emang begitu, susah begitu. sih ini bikin simpang siur emang. Salah satu cabang asymmetric warfare itu elemen dasarnya itu bikin simpang siur. Saya raceto, saya wangun. Nah, Semakin nggak jelas, semakin oke. Gitu. Iya. Tapi kalau dari sisi asymmetric warfare sebenarnya kita bisa ada beberapa elemen itu yang dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah. Yaitu satu elemen pecah belah. Ada nggak yang terpecah belah dari COVID-19 ini? Oh ada dari kalangan atas sampai bawah. Yaitu kalangan RT RW, ada yang pengen lockdown, ada yang pengen enggak, yang kalangan atas. Pusat sama daerah juga. Pusat sama daerah udah berbeda pendapat juga. Kementerian Jadi, satu sama kementerian lainnya. satu sama lain, yang satu pengen martabak, yang satu pengen lumpia. Nah, ini Ada kan berarti Ada, dari sisi sangat pecah ada. belahnya ada kan. Terus ada sisi pemborosan nggak dari asymmetric warfare? sangat ini? ada, banyak sekali. Kita membuang dana yang nggak perlu. Misalnya dengan penyemprotan atau apa. Nanti kita kembali ya. Kenapa itu tidak perlu dan ya itulah pokoknya jangan terlalu boros. Nanti kita ulik juga. Kita ulik juga. Ada pemborosan kan enggak? Ada, Kan? ada. Ada yang dorong pemborosan itu enggak? Ada. Anda harus pakai ini. Beli ini. Ya, beli ini hand sanitizer. Itu saya juga jual. Habis itu ternyata COVID lemah sama deterjen, sama pelarut lemak. Soalnya lapisan terluarnya lipid. Terus habis itu sabun cuci. Sabun cuci. Sebenarnya cukup dengan sabun saja bisa. Sabun itu bermanfaat banyak. Selain buat yang COVID, buat membersihkan tuh bisa buat yang lain. Ya. Buat hiburan. Aduh, saya sampai lupa nih mau ngomong apa ini. Jangan lupa Mas Hendro. Ini kita nih guyon-guyon sore ya, sambil ngopi-ngopi gini. Gitu. Jadi Ada yang terpecah belah enggak? Ada. Terus ada pemborosan enggak? Iya. Ada. Ada yang dorong pemborosan enggak? Ada. Ada. Terus ada yang bikin simpang siur enggak? Dorong ini itu enggak? Ada. Ada. Kalau dari sisi asymmetric warfare ya banyak banget faktor-faktor, indikator-indikator atau elemen-elemen bahwa ini udah terjadi. Gitu. Ya, jadi apa?
Iya, saya juga sependapat dengan Mas Hendro ya. Ini kok kayaknya asymmetric warfare sih, COVID-19 ini, karena kita apa ya bagi yang seneng konspirasi atau asymmetric warfare paham ya. Wow, ini kok kita didorong ke sini itu untuk seperti ini supaya ini pecah, ini konflik ini nih, yang nanti tujuannya akan seperti ini ya. Itu kan bisa kebaca juga. Itu bisa dibaca kok nanti. Tapi juga antara ini karena ketidaktahuannya atau karena ya sebenarnya tahu pura-pura nggak tahu, atau karena justru tahu didorong biar keliru. Tapi itu kan juga nggak bisa kita nggak bisa telaah seperti sampai sedalam itu kan. Yang tahu isi hati seseorang kan cuma Tuhan. Itu antara ketidaktahuan dan kealpaan itu kan juga itu nggak bisa dibuktikan sebenarnya. Tapi setidaknya untuk sisi pertahanannya kita bisa dong ulik di situ. Misalnya gini, kelebihan kelemahan virus ini apa toh? Musuh kita kan jelas nih. Musuh kita itu virus ya, COVID-nya berupa virus. Kita harus mengenali juga kelebihan seperti apa gitu. Kekurangannya kelemahannya itu apa? Kelebihannya apa, kelemahannya apa, cara penularannya gimana, seperti apa gitu. Seperti kita ketahui kan kalau COVID itu kan yang jelas itu satu, mudah menular. Jelas. COVID itu ada ada tenaga medis kita juga udah ada yang jadi korban yang meninggal juga. Jelas. Terus dia seperti apa? Virus kan, bukan bakteri tapi virus. Terus dia cara penularannya gimana? Lewat droplet kan? Droplet. Droplet itu virus ini bisa bertahan di luar tubuh. Ini virus kan? Berarti sebagaimana virus pada umumnya, dia tidak mampu bertahan di luar tubuh inangnya. Iya. Jadi dia butuh medium inang perantara, yaitu di sini manusia. Jadi penularannya adalah dari manusia ke manusia. Yang lain. Jadi gimana bisa menular? Salah satunya lewat droplet. Berapa lama dia bisa bertahan hidup di luar tubuh inangnya dalam bentuk droplet itu? Ya sebenarnya tergantung dari cuaca tiap-tiap negara kan beda-beda. Misal di Prancis lebih dingin, berarti waktu di udara dia bisa bertahan lebih lama. Seperti itu. Kalau di daerah panas atau tropis dia hidupnya itu durasinya sebentar. Dan ini ada sedikit banyak hubungannya dengan intensitas sinar matahari. Bukan panas loh, tapi intensitas sinar matahari. Walaupun panas juga di situ berpengaruh. Dan intensitas sinar matahari juga otomatis berpengaruh pada suhu lingkungan juga kan? Iya, betul. Nah, seperti itu. Makanya kemarin kita kasih contoh yang ada penelitian yang UV itu. Bukan yang Spanish flu yang 1918 itu kan ternyata di kondisi beku di Alaska itu virus bisa bertahan awet selama-lama gitu. Itu kayak sperma beku kan, tahu kan? Sperma kalau kambing sapi itu dari belanti sapi itu apa? Oh, ini mah pelajaran baru ya? Enggak, itu kan ada sperma dibekukan itu kalau sapi. Jadi kalau mau ngawinin sapi biar sapinya hamil pakai sperma beku. Oh, gitu. Dibekukan pakai liquid nitrogen atau apalah itu dokter hewan lebih tahu lah. Nah, intinya berarti dalam kondisi beku itu bisa bertahan lebih lama toh. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, kenapa kok di daerah seperti Italia, terus Amerika, Eropa itu kenapa, termasuk Cina juga, itu kenapa kok COVID bisa bertahan lebih lama? Ya karena dingin. Satu dingin, yang kedua intensitas sinar mataharinya rendah. Soalnya di daerah subtropis. Iya, beda sama tempat kita ya. Beda sama tempat. Sangat terang benderang, bikin hitam. Nah, kenapa ini bisa? Ini mungkin teman-teman bisa teliti juga jadi gini, penelitiannya itu jurnalnya di NCBI. Itu jurnal pemerintahan kalau nggak salah di Amerika sih. Jadi pasca serangan surat antrak yang 2008, teror antrak itu, pemerintah Amerika kan langsung melakukan perbaikan biodefense-nya Amerika tuh. Makanya kan kemarin kan kita juga bahas tentang biodefense spending boom yang sampai 10 miliar dolar itu. Nah, salah satu yang paling utama adalah pembangunan di bidang research.
ini kalau kita diserang pakai bakteri apa virus, apa nih yang paling oke nih untuk sebagai penangkal ini? Nah, kalau di Amerika itu kan biodefense mereka kan terbagi jadi dua. BioWatch itu intinya biosurveillance, surveillance biologis. Yang kedua ada bioshield, perlindungan terhadap agen biologis ini. Gimana nih kita bisa melindungi warga negara kita dari agen biologis ini? Nah, kalau teman-teman baca itu, jadi apa metode yang paling murah? Dia bisa melindungi dalam jumlah broad spektrum luas masyarakat, dan applicable. Salah satunya adalah mereka kembali, ini virus ini aslinya terbentuk dari asam amino kan. Asam amino. Nah, asam amino itu bisa terurai oleh sinar UV. Itulah kenapa dari dulu sampai sekarang, dari sebelum Masehi itu terapi fototerapi ya, UV fototerapi. Kalau zaman dulu terapi sinar matahari kita kenalnya itu bisa untuk ngobatin penyakit seperti psoriasis, penyakit kulit dan lain-lain, di mana bakteri atau virus itu ada di permukaan kulit kita. Jadi kita tinggal berjemur, itu akan terbunuh oleh sinar UV. Dan ini lebih dijelaskan lagi dalam penelitian itu, soalnya intensitas sinar UV dalam intensitas sekian itu bisa mengurai struktur asam amino yang ada di dalam virus itu, virus apapun loh. Makanya kita bilang tadi broad spektrum virus, virus spektrum luas ya, macam-macam virus mati lah kena sinar UV itu. Ada sinar UVA, UVB, UVC, mana-mana gitu. Dan itu kenapa mereka bikin itu? Karena intensitas sinar matahari mereka rendah. Makanya mereka butuh lampu sinar UV yang bisa melindungi mereka dari serangan virus ketika ada virus attack ini. Dipasang di tempat-tempat publik, misalnya di kayak ruangan ini gitu, pakai lampu sinar UV itu. Atau ruang rumah sakit ya? Terutama ruang kesehatan. Apalagi ketika melakukan tindakan itu kan resiko paparan tinggi. Makanya mereka pasang itu tuh di ruang-ruang tindakan mereka untuk perlindungan tenaga medis mereka. APD jelas wajib, tapi juga harus ditambahi oleh elemen sinar UV tadi, dimana yang sinar matahari itu nggak bisa masuk ke dalam. Sinar matahari kan kalau misalnya itu ada di tengah-tengah ruangan, itu ruang operasi lagi itu kan biasanya tertutup untuk steril, itu juga sinar matahari nggak bisa masuk. Makanya mereka butuh UV lamp itu tadi. Tapi kalau untuk kondisi Indonesia perlu nggak kita pakai lampu itu? Ya mungkin untuk dalam ruangan atau rumah sakit perlu. Dalam ruangan, kayak misalnya tempat-tempat publik, layanan pemerintah, itu perlu. Kita pakai, perlu. Terutama yang kalau hasil penelitian mereka yang paling cocok adalah sinar UVC. Soalnya mereka kan kulit putih satu ya, kena sinar matahari kan sensitif mereka. Beda sama kita, paling cuma gosong doang. Makanya mereka pakai sinar UVC yang relatif lebih aman, lebih nggak ngerusak lah sama kulit, itu masih cakep lah kita. Kayak gitu. Tapi juga kalau kita kan udah terbiasa sinar matahari, itu nggak apa-apa juga. Tapi juga itu tadi ruang publik, kantor-kantor pemerintahan, terutama juga ruang tindakan untuk tenaga medis kita ketika apalagi ketika kasus COVID ini kan. Kayak itu. Berarti untuk yang di luar-luar tidak perlu sebenarnya sih ya. Karena Indonesia ini atau negara tropis lah, dan tapi kita bahasnya khususnya Indonesia ya. Penyemprotan di jalan-jalan itu sebenarnya nggak perlu. Yang terkena matahari loh, yang terkena sinar matahari itu kayaknya pemborosan dan tidak perlu, karena di situ pun langsung terkena paparan sinar matahari langsung, virus pun sudah terurai sendiri gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Apalagi kan setelah terpapar sinar matahari, terpapar panas juga. Teriknya matahari kita kan luar biasa. Luar biasa sekali. Kita nggak usah lama itu langsung gosong kok, langsung ngecap gini. Iya. Itu sama ini juga itu satu ya. Kita punya kelebihan dari sisi kita punya bisa dikatakan bioshield natural, yang itu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kota Indonesia sinar matahari yang tarik sepanjang tahun. Tapi juga kita juga
harus waspada juga. Ini bukan berarti kita nggak bisa kena COVID loh. Ya. Makanya kan seperti yang telah dipaparkan sama dokter Indo, ada jendela waktu antara 1 sampai 3 menit di mana COVID itu untuk lingkungan seperti Indonesia tetap bisa menular. Makanya kan tetap ada penularan COVID di Indonesia kan. Iya, Bukan berarti kita sama sekali terlindung loh. Cuma emang ketika ada sinar matahari, kita relatif safe dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di Amerika atau Eropa. Ya, di dimana Cina. suhu itu dingin ya. Ya, suhunya dingin, intensitas matahari rendah. Makanya physical distancing tetap harus dijaga. 2 meter itu. Jadi kalau teman-teman udah pernah nonton filmnya yang 5 Feet, itu yang cowok cewek pacaran itu yang sama-sama imunitasnya lemah lah itulah itu kan dia pakai tongkat biliar itu yang jarak 5 kaki atau 2 meter itu. Makanya di sini kasus COVID ini juga ya teman-teman juga walaupun kita udah terlindung sinar matahari, kita tetap juga harus jaga physical distancing kita dengan kiri kanan gitu. Soalnya kan kita apalagi kalau untuk orang tua kita yang udah agak tua gitu, imunitasnya kurang begitu bagus, kita menjaga di situnya ya. Menjaga di situnya gitu. Perlindungan sama mereka-mereka yang masuk ke kategori resiko tinggi atau risti ini harus tetap dilakukan. Itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Gitu. Ya apa ya, karena kan kita dibikin panik nih. Waduh, ini gimana kita bakal kena nih gini. Sebenarnya kan yang mudah terkena, yang cepat dan mudah terkena adalah orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan gitu dan sudah berumur dan penyakit bawaan. Nah itu ya, yang penyakit penyerta ya, jantung atau apa diabetes atau asma ya, pernapasan. Itu yang perlu kita lindungi dan kita jaga gitu. Itu juga ya itu tadi yang masalah informasi itu tadi. Sebenarnya kita tahu nih COVID ini lawan kita COVID, musuh kita COVID, kita tahu penularannya gimana, kelemahannya kita tahu. Tapi ketika kita urusan sama COVID ini, kita nggak cuma urusan sama COVID sendirian dong. Ada si COVID ini bawa senjata lagi satu, ketakutan. Makanya kan kemarin kan Om Deddy juga bahas juga antara fear and danger itu gimana sih. Bahaya emang ada, tapi ketakutannya apakah kita sesuai dengan yang kita hadapi, ancaman yang kita hadapi ini. Kan udah dipaparkan juga di Indonesia itu berapa orang sih per jam mati karena malaria, terus berapa orang per jam mati karena kecelakaan lalu lintas. Tetapi kenapa ketika ada kasus COVID ini, kenapa wartawan fokusnya ke COVID semua? Kenapa nggak membahas bahwa di Indonesia itu banyak satu ibu meninggal karena melahirkan, itu harus kita juga loh, expose juga itu untuk apa fungsinya? Perbaikan kesehatan di masyarakat. Terus orang mati karena malaria itu kenapa? Itu kan juga perlu untuk ternyata kita harus menjaga lingkungan kita supaya tidak jadi tempat berkembang biak nyamuk yang itu untuk malaria itu. Berapa banyak orang mati karena demam berdarah? Itu TBC. Itu juga wartawan juga kenapa nggak mengekspos itu? Harusnya juga berimbang dong. Ancamannya nggak laku, Mas. Nggak laku dan nggak ada duitnya. Nah, balik lagi. Ini kan kembali ke bela negara. Kalau negara ini jatuh, yang rugi siapa? Wartawan juga kan, media massa juga nggak kan. dapat penghasilan Anda. Makanya. Tapi juga kita juga nggak nyalahkan wartawan juga. Ya. Itu perlu, kita butuh informasi, kita bisa dapat info ini itu kan juga dari wartawan juga. Tapi juga di sini kita juga harus sadar. Kita ada kewajiban bela negara di sini. Setiap warga negara berhak dan wajib untuk membela negara. Alasannya kenapa? Negara ini bukan cuma punya kita aja, tapi punya anak, cucu, dan cicit kita. Untuk ke belakangnya kan kok kita udah hancur di sini, yang punya anak atau nanti anaknya nanti besar punya anak lagi ya, mana itu cucu kita kan nanti susah tanya, juga. Yang dulu ngapain? Rebahan aja. Iya. Ya, emang iya. Kan kita disuruh rebahan. Terus yang menyambung ke konspirasinya tadi gimana tuh? Iya, kok konspirasi ya. Jadi masalahnya kok kita kembali ke media ya. Ini yang dihitung apakah sudah benar angkanya, di mark up lagi atau seperti apa? Ataukah oke, angkanya segini, terus sekarang naik segini, apakah itu sudah dikurangin dengan yang sudah meninggal, yang masih dalam perawatan, yang sudah lepas dari perawatan atau yang sudah sehat, atau
sudah dikurangin dengan ketiga itu atau belum, atau cuma ditambah aja. Oke 7, besok 5, jadi berapa, 12, besoknya lagi 8, 20. Nah yang sembuh sudah dihitung atau belum, yang meninggal sudah dihitung atau belum, nah yang masih dalam perawatan sudah dihitung atau belum. Nah, dan itu meninggal karena apa? Karena COVID-nya atau bawaannya. Di situ kan harus jelas dulu gitu. Jangan langsung kita jedet. Nah, di situ kan akan menimbulkan kepanikan massal itu. Ketakutannya jadi kena kok dari apa? Iya, jadi nggak berhenti. Masyarakat ditakut-takutin terus, ya, makanya kan tambah panik. Yang harus kita garis bawahi ini kan, kita ini sama-sama orang di Indonesia nih. Sama orang Indonesia. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya gitu. Iya. Jadi yang harus kita garis bawahi itu jangan sampai kita jadi korban dalam kasus COVID ini. Kan ada yang bilang tuh konspirasinya kan, teori konspirasinya ini kelanjutan perang dagang antara Amerika sama China. Terus habis itu ada COVID juga, segala macam bla bla bla. Oke, mereka perang nggak masalah, tapi kita jangan jadi korban antara perseteruan dua negara ini. Gimana caranya gitu? Kayak misalnya kayak kalau dari media mungkin bisa dengan pemberitaan yang berimbang. Gitu juga. Kita juga harus menimbang juga dong. Ketika kita dorong COVID, oke, kita harus beritakan juga dorong lockdown, kita harus beritakan juga kalau lockdown ternyata ada yang nggak bisa makan loh, ternyata ada ini loh. Terus habis itu ada pemberitaan juga, kalau begitu kita kasih bantuan. Oke, kasih bantuan dana dari mana? Nah, kita apakah celengan kita cukup? Kalaupun nggak cukup, kalau ngutangnya kita bisa bayar gimana? Ntar kita juga harus pertimbangkan masa lalu, sekarang dan masa depan. Cucu kita besok bakal komplain nggak? Ini gara-gara kakek kita ini ngutang mulu dulu. Jadi kita yang bayar. Kita juga harus ngitung itu juga. Intinya jangan sampai kita jadi korban dari COVID ini. Nah, gitu. Wah, ini apa ya? Gampang-gampang susah sebenarnya. Gampang susah. Untuk COVID ini. Tapi intinya itu tadi. Jangan lupa kelebihan kelemahanmu. Kita punya matahari loh. Iya. Udah itu. Jangan takut yang berlebihan, karena kita beda dengan negara lain ya. Kayak Prancis, Italia atau apa. Kita masih bersyukurlah kita terlahir di negara Indonesia ini yang dimana intensitas sinar mataharinya sangat cukup. Luar biasa. Dimana tumbuhan bisa tumbuh dengan cepat. Apapun yang ditanam di sini pasti jadi, pasti subur. Bersyukurlah di situ. Makanya kan kalau Sun Tzu bilang kan, kenali musuhmu dan kenalilah dirimu, maka kamu akan memenangkan 1000 pertempuran. Bolak-balik kan kita bicara itu. Iya, betul. Kelebihan kita apa sih? Kita negara tropis. Matahari kita intensitasnya tinggi. Kita dianugerahi perisai yang luar biasa sama yang Maha Kuasa ini untuk melawan agen-agen biologis. Makanya ketika berhadapan dengan COVID ini, ya kita tahu dong kelebihan kelemahannya. Berarti apa? COVID itu menyebar dalam durasi 1-3 menit. Kontak langsung melalui physical distancing gitu. Jarak di bawah 2 meter dalam bentuk droplet. Nah, makanya kalau kita udah tahu itu, kita bisa dong atasin ini. Kita bisa dong tetap produksi. Kita nggak perlu ikut-ikutan kayak Eropa dong. Kontur alamnya berbeda. Kontur alamnya berbeda, penanganannya juga berbeda lagi. Jadi jangan-jangan kita masuk jebakan ya itu tadi. Kan Mas Adi bilang konspirasi kan. Semuanya dijebak untuk lockdown. Padahal kita punya kesempatan untuk kita tetap dalam danger nih. We are in danger because of COVID. Nah, ini jelas. Tapi COVID itu kan tetesan hujan. Ada tempat yang tidak kena tetesan hujan masih banyak, kita masih bisa bergerak. Bisa bergerak di situ. Kita kan makanya dibombardir dengan ketakutan. Semua lockdown, nggak usah beroperasi. Ini ada warung buka tutup. Jadi kan itu kan nanti timbul gesekan di masyarakat. Dan kalau timbul gesekan di masyarakat, nanti kita lah kalian yang punya kaum dahab sama ini, lah kalian punya tabungan bisa buat setahun 2 tahun, yang enggak punya kan bakal ada gesekan lagi. Ada gesekan nanti yang dahab sama yang enggak punya bakal kembali lagi ke tahun 98, chaosnya sangat mengerikan. Nah itu kan mungkin ya ini
balik ke teori konspirasi lagi. Nah. Ingat film Joker? Ya. Itu saya heran kenapa setiap mau ada momen itu pasti ada film-film yang bisa kita hubungkan dengan momen yang kita alami sekarang ini. Kayak misalnya yang itu apa yang Five Feet itu, Five Feet Under apa filmnya itu yang cowok-cewek itu. Terus film Joker ini kaum the have dan mereka yang bukan kaum yang punya itu terbelah sosialnya. Itu kan jadi kayak ada semacam sekat sosial Ada akhirnya. gap. Gap sosial. Nanti kan gap sosialnya adalah bakal antara yang tabungannya masih ada sama sang tabungannya udah habis. Nah, itu kan terbentuk gap sosial. Ini kalau nggak hati-hati kan gesekan runcing ketemu runcing sakit tuh. Sakit, iya. Bakal chaos nanti di situ. 98 lagi. Makanya kan itu jadi pengalaman kita, antisipasi kita, yang kita hindari. Seperti apa? Sebenarnya ini bisa diatasi ketika kita punya empati kok. Iya. Soalnya apa? Ketika kita bikin satu kebijakan, kita lupa empati, kita terkuasai oleh rasa takut kita, takut ketularan, takut mati lah, takut kelaparan, takut kehabisan bahan makan, pemborongan langsung yang punya duit bisa borong semua ya enggak? Iya kan bisa chaos di situ. Gimana itu? Yang sebenarnya kita adalah ini apa? Harus kita hadapin bersama dan disuruh masyarakat kita di Indonesia ini adalah saatnya untuk kita saling membutuhkan antara satu yang dan yang lain karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial kan. Iya. Jadi yang kaya pun membutuhkan yang miskin pun jelas membutuhkan yang kaya. Ya, jadi benar banget. Harap dengan situasi ini misalkan besok ada chaos ini kita nggak minta cuma misalkan ada nanti diharapkan untuk sinerginya saling membantu, saling menjaga. Jalan keluarnya langsung cepat. Soalnya apa? Naluri alaminya orang Indonesia itu ya balik lagi. Kita komunal. Kita community. Kita masyarakat sosial. Jadi yang kaum the have-nya Indonesia itu ketika lihat kaum yang nggak punyanya Indonesia itu terenyuhnya itu cepat dibandingkan orang-orang negara lain. Kalau kita amati selama ini loh. Nah gitu. Saya punya kepercayaan itu. Jadi insya Allah 98 nggak akan terjadi. Nah itu insya Allah. Iya selama itu tadi misalkan. Tapi juga tetap harus hati-hati ya. Harus diwaspadai. harus hati-hati, harus diwaspadai. Jangan sampai itu terjadi. Dan misalkan terjadi kita harus bersinergi bersama karena ini untuk bersama juga bukan cuma untuk kita tapi anak cucu kita berikutnya lagi. Gimana coba? Kalau kita ada porak-poranda dulu di depan kan? Ya, benar. Makanya itu untuk COVID ini sebenarnya banyak sih informasi yang digali dari tempat lain ya. Seperti apa itu kita harus bagaimana, jangan takut. Terus yang paling penting, jangan masuk jebakan. Jangan masuk ke jebakan. Misalkan ini teori konspirasi, masuk dalam konspirasi jangan masuk dalam jebakan itu. Balik lagi. Asymmetric warfare is an illusion. Asymmetric warfare is illusion. Bagaimana menciptakan ilusi supaya lawan kita tidak sadar. Tidak sadar kita kan diilusikan dalam ketakutan. Ya, lawan kita tidak sadar, dia sudah masuk ke jebakan ilusi. Kalau di asymmetric warfare trap, jebakan asimetrik itu, yang itu akhirnya karena nggak sadar masuk jebakan asimetrik, ya tinggal duduk manis. Seperti Mas Hendro bilang kemarin kan, politik is power. Politik is power. Asymmetric is illusion. Dari power illusion. Itu selesai semua. Kalau kita masuk, kita jangan sampai masuk, jangan sampai seperti itu. Ya kita saling percaya dan saling bersinergi antara kita, misalkan dari lingkup kecil aja ya, RT RW dukuh itu, terus dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat saling bersinergi, pemerintah pusat sendiri juga saling bersinergi satu sama lain. Dalam sini ini pengen ini, saya pengen lumpia, saya pengen ini martabak, ini langsung gontok-gontokan ya. Yang dicari oleh si pembuat konspirasi adalah itu. Yang tujuannya adalah itu supaya kita gontok-gontokan, Pak ini setuju ini enggak setuju ini, terus kita pecah. Si pembuat konspirasi tinggal masuk, selesai kita. Wassalam. Tapi apakah ini teori konspirasi atau tidak? Apakah COVID-19 ini masuk dalam asymmetric warfare atau tidak? Kasih punchline dong. Apa? Be smart, be wise,
musyawarah mufakat. Nah, Selalu rembukan. Dan jangan lupa kita masih punya Tuhan juga ya. Oh iya, astagfirullah, sampai lupa saya itu. Itu yang paling penting. Nah, itu benar. Modal dasarnya kita itu di situ. Itu keunggulan utama orang Indonesia, SQ-nya luar biasa. Selalu ingat Tuhan apapun yang terjadi. Nah, itu bisa kalau Tuhan pengen sekarang selesai ya selesai. Kalau enggak, ya sudah enggak. Berarti kenapa Tuhan menciptakan ini supaya kita belum selesai dulu? Nah, itu harus pelajari supaya kita apa, kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, kita harus bagaimana. Nah, di situ Tuhan punya maksud lain di sini juga. Pengen langsung, yuk, oke, COVID hilang, udah hilang. Tapi enggak, ntar dulu biar mereka belajar. Itu Anda mau bilang gimana? Kan harus kita introspeksi dulu ke diri kita, kita harus bagaimana menyikapi ini, bagaimana, apa kekurangan kita ya itu lagi lah sinergi dan tetap berdoa kepada Tuhan, stay safe. Terus apalagi ya, kayaknya sudah ini. Saya bingung mau ngomong apa. Cicu, what's up, cu?